Wudu. Yang kedua, ketiga. Oh, ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Adapun fardu wudu yang ketiga, benar ya? Kedua udah. Adapun fardu wudu yang ketiga, ghuslul yadaini, yaitu membasuh dua tangan, ma'al mirfaqaini, serta dua siku. Wa yajibu ghuslu sya'rin nabiti alaihima zahiran wa batinan wa in kasura wa tala. Dan wajib oleh membasuh rambut yang tumbuh atas dua tangan, luarnya maupun dalamnya, sekalipun banyak rambut tersebut dan panjang oleh rambut tersebut. Wa ghuslu sil'atihima, dan wajib oleh membasuh kutil yang ada di dua tangan jika ada, wa intolat, sekalipun panjang oleh kutil. Wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita akan membahas fardu wudu yang ketiga. Sebagaimana dijelaskan pertemuan sebelumnya bahwa fardu wudu ada 6. 4 dalilnya dari Al-Quran, 2 dalilnya dari hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Nah, ini kita ngomongin yang ketiga. Yang ketiga daripada fardu wudu, saudara, basuh tangan. Tangan kita ada dua-duanya kudu dibasuh. Kalau ngomongin basuh tangan, ada beberapa pembahasan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tangan pada fardu wudu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan membasuh, bukan mengusap. Begitu. Saudara sekalian yang mulia, tangan, yadun bahasa Arabnya, secara umum kalimat tangan dalam bahasa Arab memberi 3 pengertian. Tiga-tiganya benar dalam bahasa Arab. Yang pertama, yang disebut tangan ini juga tangan. Segini nih tangan, bahasa Arabnya yadun, segini nih, dari sini segini tangan, dari sini sampai sini siku juga tangan. Ketiga, dari sini sampai sini nih, ujung lengan itu juga tangan. Jadi tangan itu ada
tiga pengertian. Ada tangan sampai pergelangan, tangan juga. Ada tangan sampai siku, tangan juga. Ada tangan sampai ujung lengan, disebut tangan juga. Dalam bahasa Arab, tiga-tiganya benar. Itu sebutan tangan. Sampai sini tangan. Dari mana? Al-Quran juga yang bilang pada surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, as-sariqu was-sariqatu. Al-Maidah, pada surat Al-Maidah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, as-sariqu was-sariqatu faqta'u, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan bila memenuhi standar aturan pencurian, faqta'u aydiyahuma, maka potong tangannya sebagai hukuman dari Allah. Potong tangan itu, pada ayat itu para ulama sepakat segini maksudnya, sampai pergelangan, tidak sampai siku, tidak sampai lengan. Bukan dari sini motongnya, bukan dari sini, tapi dari sini. Itu kalimat tangan. Andai Allah subhanahu wa ta'ala pada bab wudu ngomongnya tangan doang, tidak diberikan catatan, bisa saja ada ulama berpendapat wudu itu yang wajib dibasuh sampai pergelangan. Bisa saja ada ulama yang berpendapat wudu itu yang dibasuh sampai ujung lengan, muanya. Bisa saja ada ulama berpendapat sampai siku. Bisa saja, sebab kalimat tangan meliputi tiga pengertian. Akan tetapi saudara, Allah ngomongin wudu, berbicara tangan pada surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, faghsilu wujuhakum ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Ketika Allah menyatakan basuhlah tanganmu sampai siku, maka tidak ada satupun ulama yang berkomentar yang wajib dibasuh sampai pergelangan. Tidak ada ulama madhab yang berkata sampai ujung lengan, karena Allahnya dengan tegas memberikan ulasan tentang wudu, basuhlah tanganmu sampai siku. Itu begitu, sampai siku. Sehingga seluruh ulama madhab, baik Hanafi maupun Maliki maupun Hambali, termasuk madhab kita Imamun al-A'zam
Imam Syafi'i radhiyallahu anhum ajma'in, semuanya sepakat bahwa yang wajib dibasuh pengertian tangan adalah dari tangan sampai siku. Sampai siku. Karena Qur'annya bilang begitu. Cuman di kitab kita ini disebutin ma'al mirfaqaini, pakai ma'a. Pakai ma'a. Al-Qur'an menggunakan pakai ila. Wa aydiyakum ilal marafiq. Ila itu huruf ghayah, huruf ujung, huruf batas akhir. Yang menjadikan masalah adalah kenapa yai kita menggunakan ma'al mirfaqaini sementara Al-Quran ilal mirfaqaini. Maknanya tafsiran ila yang pada surat Al-Maidah itu maknanya ma'a, sebab ila faedahnya lintihail ghayah, untuk batas ujung. Pertanyaannya, batas ujung itu halil ghayah dakhilatun tahtal mughayya amla, apakah ghayah itu siku adalah masuk pada yang digoyahi ataukah tidak masuk? Kata ulama-ulama mazhab Syafi'i, itu ila maknanya ma'a, artinya bukan sampai siku-siku enggak dibasuh, tapi sikunya juga kudu dibasuh juga. Mimba bima la yatimul wajib illa bih fahuwa wajib, sebab tidak akan tahakkuk, sebab la yatahaqqaqu ghuslul yadaini illa ma'a ghuslil mirfaqain. Sehingga kiai kita Syekh Muhammad Hasabullah bin Sulaiman, guru daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar Mekah di zamannya, menyatakan ma'al mirfaqaini. Jadi bukan tangan doang, sikunya juga kudu dibasuh. Karena maknanya ma'a, saudara, maka bagaimana cara wudhu yang sempurna berbicara tangan dengan siku? Quran menyatakan basuhlah tanganmu sampai siku. Jadi bagaimana cara wudhunya? Basuhlah tanganmu sampai siku. Tidak bunyi basuhlah sikumu sampai tangan. Quran tidak begitu, tapi basuhlah tanganmu sampai siku. Berarti wudhu yang sempurna begini. Ada orang wudhunya begini, ini keran. Ada enggak? Yang mana orangnya? Nah, ini namanya basuhlah sikumu kebalik. Basuhlah tangan, ini keran begini, bukan ini keran. Kan ada yang kayak begitu ya? Ada enggak? Yang mana orangnya? Oh, enggak ngaji. Repot juga bilanginnya enggak ngaji. Tangan sampai siku. Cuman karena pengertiannya ila itu adalah ma'a, tangan plus siku. Jadi bisa saja dari siku sampai tangan boleh,
dari tangan sampai siku juga boleh. Prinsipnya muanya kudu basuh. Cuman yang tertinggi cara wudu dari tangan sampai siku bagi orang yang wudu sendiri. Bagi orang yang wudu sendiri. Adapun bagi orang yang diwuduin, mak kita sakit, ayah kita sakit, enggak bisa pergi ke kamar mandi wudu, kita wuduin, maka aturannya dari siku sampai tangan. Orang sakit diwuduin, jangan dari tangan sampai siku, kemana-mana airnya. Kalau disiram gitu, diwuduin, kan dia tiduran, nggak bisa. Maka orang tiduran mah begini, dari siku sampai tangan. Orang sakit begitu diwuduinnya, jangan dari tangan sampai siku, tapi dari siku sampai tangan, sebab dia sakit. Kita yang wuduin yang sehat, wuduin. Mak kita mau sholat ya kudu wudu, wuduinnya dari siku sampai tangan, karena diwuduin. Kalau wudu sendiri dari tangan sampai siku, jangan dari siku sampai tangan, kurang sempurna, kurang banyak ganjarannya. Kemudian saudara, oleh karena tangan yang disebutkan di dalam Al-Quran, termasuk dalam kitab kita, menyebutkan membasuh dua tangan. Tangan itu ada kanan, ada kiri. Yang mana dulu? Terserah. Yang kiri dulu boleh, baru kanan, atau yang kanan dulu baru kiri. Secara prinsip jadi, sebab Al-Quran menyebutkan wa aidiakum, tanganmu. Tangan ada dua, yang mana? Yang mana kek? Tidak mesti kanan dulu baru kiri, tidak mesti kiri dulu baru kanan. Yang penting dua-duanya dibasuh. Namun karena Al-Quran ini global, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Al-Quran turun kepada beliau, diwahyukan kepada Nabi, dalam praktek wudhu Nabi, tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Maknanya sunat. Kalau wudhu kanan dulu, baru kiri. Tapi andai ada orang kiri dulu baru kanan, wudunya sah. Kenapa? Karena Al-Quran menyebutkan umum, wa aidiakum ilal marafiq, tanganmu. Yang mana? Yang mana kayak begitu. Tapi lebih gede ganjarannya bila kemudian kanan dulu baru kiri. Boleh juga bareng-bareng, nggak apa-apa. Kolam renang jadi juga. Kalau ngomong jadi juga. Cuman yang paling tinggi kanan dulu baru kiri. Kemudian karena Al-Quran menyebutkan membasuh, kayak kitab kita ghasal, apa bedanya membasuh dengan mengusap? Membasuh itu adalah airnya kudu ngalir pada anggota. Kalau mengusap, airnya tidak mesti mengalir. Yang penting tangan kita basah jadi. Jadi kalau kita mengusap, mohon maaf, ini air
anggap dia keran, itu ada basah, kita buang masih basah. Kalau disebut mengusap jadi, karena aturannya bukan ngusap basuh, enggak jadi, kudu airnya di tangannya ngalir, itulah disebut membasuh. Sehingga anggota yang disuruh dibasuh oleh Al-Quran, maka mau tidak mau airnya kudu ngalir. Berbeda sebaliknya, bila anggota disuruh oleh Allah dalam Al-Quran diusap, andai dibasuh boleh. Sebab antara ngusap dan membasuh itu bedanya kayak makan dan minum di warteg. Namanya umum khusus mutlak dalam ilmu balaghah. Kalau kita ngomong minum di warteg, kagak bakalan dikasih makan, bener nggak? Kalau kita ngomong makan di warteg, pasti dikasih minum. Kalau disebut membasuh, udah pasti ngusap. Kalau dikata ngusap, belum tentu membasuh. Kita harus pahami itu. Kalau disuruh basuh, maka kita kudu basuh. Nah, oleh karena di tangan kita ada dua kemungkinan. Di tangan kita nih, Al-Quran menyuruh membasuh tangan. Bagaimana kalau tangannya punya jarinya 6, masih nempel di tangan? Ada orang jarinya 6 lebih 1. Ini yang ke-6 ini kudu dibasuh enggak? Karena masih nempel, maka wajib dibasuh karena masuk kategori tangan. Maka jari yang lebih kudu dibasuh juga. Jari yang lebih. Itulah maksud ghuslul yadaini. Saya tidak akan keluar dari kalimat ghuslul yadaini. Bahasanya begitu. Ini kitab tuh begitu. Begitu juga tangan kita ada bulu tangan. Apakah tangan itu ada dua? Ada kulit, ada bulu. Ada juga yang orang tangannya enggak berbulu. Enggak. Ada juga yang tangannya berbulu. Kalau bulu semuanya, kalau orang Karangtengah nyebut kunyuk namanya. Bener enggak? Apa namanya? Oh iya kata Sodali itu. Begitu saudara. Tangannya berbulu dia. Bagaimana nih tangannya berbulu? Mana panjang lagi semeter umpamanya. Pokoknya kalau ada bulunya, bulu-bulunya kudu dibasuh. Satu helai aja enggak dibasuh, wudhunya tidak sah. Sebab itu bulu masih nempel di tangan. Dia ngikut, kudu juga kebasuh. Ngikut biasa, kita begaul sama orang nggak bener, ikut juga ke bawah kagak bener. Emang ikut tuh begitu, karena ikutnya ama yang dibasuh tuh bulu juga kudu dibasuh. Bagaimana kalau di tangannya ada kutil? Tahu kutil? Iya, daging lebih, maka wajib juga kudu dibasuh, sebab nempel di tangan. Inilah maksud wa yajibu ghuslus sya'rin nabiti alaihima, diwajibkan dalam wudu ketika membasuh tangan, basuh juga bulu-bulu yang tumbuh pada tangan, baik luarnya maupun dalamnya, mau panjang mau pendek, mau dia dikit mau dia banyak, wajib hukumnya dibasuh. Begitu juga kalau ada kutil atau ada jari lebih atau kukunya panjang, tetap hukumnya wajib untuk dibasuh. Jangan sampai kagak dibasuh. Bagaimana kalau kukunya hitam, banyak tai kuku, air enggak masuk, enggak sah wudunya. Kita harus jaga tangan kita
Saudara mau panjangin kuku sampai 2 meter, itu nggak apa-apa, urusan saudara. Boleh-boleh saja, nggak ada larangan. Yang penting bersih. Bersih prinsip. Saya kalau panjang bakal nggak bersih, potong kalau begitu. Begitu, potong. Tapi yang penting kukunya bersih. Maka dalam bab wudu sunnat ketika basuh tangan ini awali dengan tangan kanan. Kedua, ketika basuh tangan awali dengan jari. Sikut sebagai terakhir. Sikut sebagai terakhir. Kalau pakai bajunya lengan panjang, gulung yang panjang supaya sikutnya benar-benar kebasuh. Ketiga, sunat basuhnya sampai pertengahan lengan, dilebihin, namanya disebut sunnah tahjil. Kalau tangan ini sampai ujung, kita aja dah, ininya digulung sampai terus, jadi sampai bertengah. Gede ganjarannya, jangan segini doang, jangan. Sampai sini, biar gede ganjarannya. Gulungnya tuh jangan asal, jangan gulung dikit doang. Wudu, nanti sikutnya nggak kena air. Gulung, biar gede ganjarannya. Ini namanya sunnah tahjil. Kata Nabi, inna ummati yaumal qiyamah yud'auna ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku akan dikenali oleh Nabi pada hari kiamat bercahaya wajah dan tangannya bekas wudunya. Kalau kita wudunya sampai segini, nanti di surganya lebih tinggi daripada orang wudu segini doang, dikit segini, namanya sunnah tahjil. Kemudian saudara, dalam wudu tuh basuh tangan kanan doa, jangan tidak doa. Doanya begini kalau basuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasira. Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasira. Bahasa Indonesia aja, bahasa Arab ngapalnya puyeng. Lagi zaman corona kayak begini, bahasanya saja, ya Allah berikan buku catatan amalku lewat tangan kanan. Bahasa gampangnya, kalau mau berdoa bebas, ya Allah pakai ini, nerima catatan catatan amalku, pakai ini. Kalau tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan kau berikan buku catatan amalku lewat tangan kiri, apalagi lewat belakang punggung. Bahasa kitanya, doanya, ya Allah jangan ini, apalagi belakang. Begitu doanya. Kok begitu? Begini saudara, supaya kita wudhu tuh khusyuk. Nanti kita ini hidup nggak lama, bakalan mati. Kita bakalan mati. Udah mati, nanti bakal dibangkitin lagi. Itulah namanya hari kiamat, ba'ats, kebangkitan dari kubur. Di surat Yasin dijelaskan, wa qalu ya wailana, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza mau'adar rahman wa sadaqul mursalun. Mereka bilang yang dikubur, yang dulu bengal di dunia, man ba'atsana, siapa ini yang membangkitkan kami, min marqadina, dari kuburan kami ini, siapa ini? Jadi melek lagi ini. Begitu dijawab oleh malaikat, hadza ma wa'adar rahman, ini
yang Allah janjikan dulu waktu di dunia, alam akhirat ini mau masuk. Wa shadaqal mursalun, rasul benar. Maka bangkitlah kita dari kubur, saudara. Setelah bangkit dari kubur, bangkit di kubur tuh digiring, yang giring api, digiring. Jadi kalau kagak nurut, ya kebakar. Maka macam-macam, ada yang naik Mercy, ada yang naik mobil, motor, sepeda, ada yang lari, ada yang jalan santai, ada yang ngesot-ngesot, dan ada yang jalannya pakai pala, bukan pakai kaki. Tergantung ibadahnya di dunia. Di dunia begitu. Sudah digiring, dibawa kemana itu manusia? Dibawa ke padang mahsyar, disebut alam mauqif. Satu padang yang rata, tidak ada tinggi, tidak ada rendah. Semua manusia di situ diri. Kita bakalan diri aja, maka disebut alam mauqif, tempat diri. Kenapa diri? Buat duduk kagak muat, kagak ada buat duduk sama diri lebih luasan, luasan diri, begitu, luasan diri, begitu. Kalau diri itu penuh muanya, karena segini doang kaki. Kalau duduk, paha kita melar, begitu. Makan tempat. Jadi orang semuanya diri. Berapa tahun? 3000 tahun. Mau duduk aja susah. Kita tuh bakal begitu tuh di akhirat. Diri 3000 tahun. Neraka udah kelihatan. Jadi waktu diri ini 3000 tahun, jangankan yang nurut, yang ibadah, yang kagak ibadah stres. Jangankan yang kagak ibadah, yang ibadah juga stres. Sampai yang tukang ibadah di dunia bilang begini, ya Allah, kalau kata neraka, neraka dah, jangan dicuekin kayak gini. Pegel 3000 tahun diri, muanya diri, kagak ada yang bergeming. Takut sama Allah. Dari umur yang dulu banyak dipakai yang kagak-kagak, takut, semuanya takut. 3000 tahun, saudara. Bayangin tuh kaki kita diri 3000 tahun. Kayak apa pegelnya itu. Habis itu baru ingat, kan ada nabi-nabi, minta tolonglah nabi-nabi, jangan dicuekin begini. Kalau diputusin salah, kalau diputusin bebas, jangan didiemin kayak begini. Maka datanglah kepada nabi-nabi. Saya mau singkat sampai datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma. Itu jangan diminta, syafaatul uzma itu jangan diminta. Jangan. Saudara jangan begini kalau sambutan. Selanjutnya salawat dan salam, semoga Allah sampaikan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan solawat ini kita semua kelak mendapat syafaatul uzma pada hari kiamat. Ini namanya kurang tepat. Kenapa? Syafaatul uzma itu artinya syafaat umum. Syafaat umum. Kalau mau minta mah syafaat spesial. Apa tuh umum? Orang kafir dapat, binatang dapat,
hewan dapat muanya, bukan yang ibadah doang, yang kafir dapat. Itulah syafaatul uzma. Enggak diminta enggak diminta dikasih. Jangan minta yang pasti dibagi, minta yang belum tentu. Nah, begitu. Jadi abis rame-rame orang diri itu pada datang sama Nabi Muhammad, tolong dong bilangin nama Allah. Tuh nabi-nabi pada kau aja Rasulullah, Nabi Isa, Nabi Adam. Ayo dong ngomong sama Allah. Nih jangan dicuekin kayak begini 3000 tahun, diadilin kagak, diputus bebas kagak. Ayo dong. Maka Nabi sujud. Disitulah ada namanya syafaatul uzma, siap peradilan mau diadakan. Itulah syafaatul uzma tuh faedahnya meredam murka Allah. Habis syafaatul uzma nih saudara, nanti ini nerangin wudhu nih kita, tapi saya harus berikan prolog dulu. Habis syafaatul uzma nanti turun buku catatan amal. Jadi kita nih dari umur 15 tahun dicatat, dari mulai melek mata sampai merem mata, semuanya ada catatannya. Dicatat oleh malaikat raqib sama atid. Berapa kali mancing di Tanjung Pasir, di Perigi Lama, Rawa Cipondo, itu catatannya nggak meleset, nggak geser, begitu, gitu. Sampai adu kontes ikan cupang aja berapa kali ada catatannya itu. Apa aja yang dilakuin sama kita ada di situ, di buku catatan amal, namanya sohuf, buku catatan amal, sampai mati. Rezeki kita, kelakuan kita, apa aja ada. Nah ini buku nih bakal berterbangan. Nah orang bakal menerima dengan 3 macam buku catatan amal ini. Tiga macam. Pertama, tangan kanan. Kalau dia nerimanya tangan kanan, itu dipastikan orang itu masuk surga tanpa mampir ke neraka. Kalau tangan kanan. Kalau tangan kanan, dia bakalan masuk surga tanpa mampir ke neraka. Kedua, ngambilnya tangan kiri. Itu maknanya kalau tangan kiri dia ahli surga, tapi mampir dulu kemana? Ke neraka. Berapa lama? Tergantung sesuai dengan pasal pelanggaran di dunia. Kalau tangan kiri, kalau belakang punggung begini kayak orang di borgol lewat belakang, tuh maknanya kagak bakalan masuk surga sebab di neraka selama-lamanya. Kalau lewat belakang, maka ketika wudhu basuh tangan kanan, minta ya Rob pakai ini tangan kanan. Jangan ngobrol. Gimana dagangan tadi? Yo, alhamdulillah baru laku separuh. Mudah-mudahan habis dohor ini laku banyak ya. Sambil ngobrol, jangan doa. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Dah nggak usah bahasa Arab, pegel ngapalnya.
ya Allah pakai ini nerima buku catatan amalnya. Dah begitu. Nah, nanti ngapal-ngapalinnya puyeng kalau bahasa Arab. Kalau begitu kan bisa ya kan? Bisa nggak? Jangan, ya Allah tolong pakai tangan ini. Hah? Iya, yang singkat aja, nggak apa-apa. Gitu. Biar khusyuk wudhu tuh. Mulutnya qomat kami doa. Ketika tangan kiri, ya Allah jangan ini, apalagi lewat belakang. Nah, gitu. Jadi kita khusyuk wudhu tuh, nggak salah-salah. Ini ada makna. Jangan disembarangin tuh doa-doa. La tu'tini kitabi bishimali wala min warai dhahri. Ya Allah jangan pakai ini, apalagi lewat belakang dah. Jangan. Biasanya kalau wudhu baca-baca doa enggak? Enggak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, udah hafalin yang bahasa gampang aja. Ya Allah pakai ini nerima buku catatan amalnya. Ketika tangan kiri, ya Allah jangan pakai ini, apalagi lewat belakang. Hafal begitu? Nah ya udah, yang penting kita udah hafal, segitu aja tuh ngajinya. Cari hafal doang saya mah. Begitulah, biar sempurna kita wudhu nih, biar bagus. Kalau wudhu tuh biar bagus, jangan asal-asalan kita wudhu nih. Sebab kata ulama, man lam yakhsha fi wudhu'ihi lam yakhsha fi salatihi. Siapa orang yang kagak beres pada wudhunya, berimbas enggak beres pada solatnya. Maka wudhunya yang rapihan, yang khusyuk, direnungi, dihayati. Kalau wudhu tuh, sebab ini pintu pembuka untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ngajar enggak mau banyak-banyak, dikit-dikit, moga bisa difahami. Moga-moga bila ada yang kurang difahami, saya persilakan untuk bertanya. Ada yang ditanya silakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik.